Hai, hai juga. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak materi minggu ini? Kalau tahu, tolong jelasin. Aku mau belajar nih. Oh iya, aku tahu kok materi minggu ini tentang elemen kurikulum 2013, paradigma baru, dan darurat. Jadi, elemen kurikulum 2013 di dalam kurikulum 2013 itu hanya ada 4 elemen. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL. Semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA atau SMK menuntut adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap atau afektif dan attitude, keterampilan atau psikomotorik, dan pengetahuan atau kognitif. Yang kedua, standar isi. Untuk elemen standar isi, kedudukan mata pelajaran, kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan dari kompetensi. Untuk pendekatan yang dilakukan adalah jenjang SD, tematik terpadu dalam semua mata pelajaran. Jenjang SMP, kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran. Yang ketiga, itu standar proses. Untuk elemen standar proses, bahwa semua siswa mulai SD sampai dengan SMA atau SMK harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, bahkan sampai mencipta. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tapi juga boleh di luar kelas, seperti perpustakaan, bengkel sekolah, industri atau instansi terkait, dan bahkan masyarakat sekitar. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, tapi juga dapat diperoleh dari buku, OSIA, TV, radio, internet, dan sikap atau attitude tidak diajarkan secara verbal, tetapi siswa akan banyak melihat dari apa yang dicontohkan oleh guru dengan memberikan suri tauladan yang baik. 4. Standar penilaian. Untuk elemen standar penilaian, jika biasanya nilai diambil dari sebuah tes atau ujian, maka diubah menjadi penilaian yang otentik atau mengukur semua kompetensi mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil kerja. Setiap siswa memiliki semua rekaman kegiatan berupa portofolio yang dibuat oleh siswa sendiri sebagai sosial TV utama penilaian. Ekstrakurikuler pramuka akan menjadi wajib pada semua jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Elemen kurikulum darurat. Kurikulum darurat salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang terjadi dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan PAUD, SD, SMP dapat mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik yang mengacu pada kurikulum 2013 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan atau kurikulum darurat. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum peserta didik. Selain itu, satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Melakukan pembelajaran dapat menggunakan perangkat ajar berupa buku teks dan menyediakan modul belajar literasi dan numerasi. Elemen kurikulum paradigma baru. Ada 3 elemen penting dalam kurikulum ini. Yang pertama, berbasis kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan, sehingga membangun kompetensi yang utuh. Yang kedua, pembelajaran yang fleksibel. Penyusunan capaian pembelajaran dalam fase-fase 2-3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian kebutuhan, kesempatan, dan gaya belajarnya. 3. Karakter Pancasila, sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Banyak pembaruan yang muncul pada kurikulum baru ini, seperti salah satunya akan ada kembali mata pelajaran teknologi informasi di komputer dan pelajaran yang ditetapkan. Jadi, itu tadi materi untuk minggu ini. Itu saja yang dapat aku jelasin. Oh iya, terima kasih ya. Aku udah paham kok. Iya, sama-sama. Pulang dulu ya. Bye-bye. Bye-bye.